Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 1A, D3 Teknik Informatika yang akan mempresentasikan hasil tugas besar kami mengenai reservasi restoran. Kita akan langsung masuk ke programnya. Pertama-tama, ada intro yang menyebut pengguna yang masuk ke program kita. Lalu, kedua, ada hapus file dan buat file. Nah, buat file ini akan membuat 7 buah file berbeda dengan nama yang berbeda. Nah, nama dari file ini adalah sebuah tanggal, yaitu tahun dengan format tahun, bulan, dan hari. Nah, tanggal ini akan dimulai dari tanggal hari kita menjalankan program ini. Misalnya, saya menjalankan program ini pada tanggal 15 Desember 2024. Maka file yang akan terbentuk akan dimulai dari 15 Desember 2024 hingga 6 hari ke depannya sampai 21 Desember 2024. Dan pada hapus file ini, kita akan menghapus seluruh file yang berada pada hari sebelum hari ini. Misalnya pada tanggal 14 Desember 2024, maka file tersebut akan dihapus. Lanjut, ada laman atau modul pilih yang ada di kanan kita sekarang, yang terbagi menjadi 3, yaitu register, login, dan exit. Pada laman register, kita bisa membuat akun untuk digunakan pada program ini, misalnya tes dan tes. Maka akun dengan username tes dan password tes akan terbentuk. Jika kita ingin menggunakan nama yang sama, maka tidak bisa. Nah, kedua, tentunya jika ada register, pasti ada login. Pada laman login ini, jika kita memasukkan password yang salah, maka kita tidak akan bisa masuk ke programnya atau lanjut ke program yang lain. Jika kita memasukkan password yang benar, maka tentunya kita bisa masuk. Nah, di login ini, jika username dari kita adalah admin, maka kita akan masuk ke laman admin. Dan jika bukan, kita akan masuk ke laman user, seperti saat ini, yang terbagi menjadi 5 buah pilihan, yaitu yang pertama ada menu. Di pilihan menu, kita bisa melihat menu dari 7 buah hari, dari Senin hingga Minggu. Misalnya pada hari Senin, kita bisa melihat menu-menunya ada apa aja sih. Misalnya pada kebetulan hari Senin ini menunya menu Turki. Dan di hari Selasa ini menu-menunya adalah menu Italia. Nah, menu-menu ini bisa diganti oleh admin pada laman admin tentunya. Lalu lanjut, ada reservasi. Reservasi. Nah, pada laman reservasi ini, kita akan menunjukkan list meja pada tanggal hari ini. Dan akan menunjukkan meja apa saja sih yang terisi dan apa saja yang kosong. Kita ditunjukkan dengan 4 buah pilihan, yaitu pilih meja, batalkan reservasi, ganti tanggal, dan kembali. Jika kita memilih pilih meja, misalnya contoh yang masih kosong 3, maka statusnya akan berubah menjadi terisi dan pengisinya akan berubah menjadi nama username kita. Jika kita memilih meja yang sudah terisi oleh orang lain, maka kita tidak bisa memesan meja tersebut. Dan jika sudah diisi oleh kita pun, kita tidak bisa kembali melakukan reservasi pada meja yang sama. Lalu kita bisa membatalkan reservasi milik kita dan akan kembali menjadi kosong. Jika kita membatalkan reservasi punya orang lain, misalnya punya Raffi ini, maka kita tidak bisa. Dan jika kita membatalkan reservasi pada meja yang kosong, tentunya juga tidak bisa. Lanjut, kita bisa mengganti tanggal meja untuk melihat list meja pada tanggal yang lain. Misalnya kita masukkan tanggal 21. Maka kita akan diperlihatkan kepada meja-meja yang baru pada tanggal 21. Jika kita kembali, kok ke sini salah. Reservasi, nah ganti tanggal, misalnya ke 17. Kita bisa melihat meja mana saja yang sudah terisi pada tanggal 17. Dan kita tentunya bisa memilih atau memesan meja pada tanggal tersebut juga. Kembali, pada pilihan ketiga, kita bisa melihat reservasi saya.
Nah, ini kita bisa melihat nih, pada tanggal berapa dan nomor meja berapa kita memilih atau mereservasi meja. Jika kita menambah reservasi kita, misalnya pada tanggal hari ini, di meja 5 contohnya, maka reservasi kita akan tertambah kembali. Dan jika kita menghapus reservasi kita nomor 5 dan kembali melihat reservasi saya, maka akan kembali berkurang. Itu satu lagi tanggal 17 ya. Jika kita menghapus semua tanggal 17, menghapus semua reservasi yang kita punya, misalnya nomor 6 dan kembali, maka tentunya kita tidak bisa menemukan reservasi yang ditemukan untuk username ini. Dan selanjutnya akan masuk ke dalam page dari admin yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Nabil Vaneji. Nah, oke teman-teman, setelah kita mendengar penjelasan mengenai page user tadi dari teman kita Raffi, sekarang kita bakal pindah ke bagian admin page teman-teman, atau page untuk admin. Jadi kita tahu tadi kan kalau kita login menggunakan username admin dan password yang sesuai dengan yang sudah ditentukan, maka kita akan terlempar ke dalam admin page di sini teman-teman. Nah, akan lebih baik juga kalau kita sembari praktik dengan kode ya. Program by Raffi dan Nabil, terus kita, nah di sini kita login, pilih dua dengan admin dan password. Masuk, login berhasil, selamat datang admin. Nah, bisa dilihat di sini ada 4 menu utama yang bisa diakses oleh seorang admin teman-teman. Ada ganti menu, ada cek meja dan tanggal, ada lihat semua reservasi, dan lihat keluar dan keluar teman-teman. Terus kita coba ke ganti menu, kita pilih satu, kita pindah ke page menu teman-teman. Terus di sini ada 3 menu utama lagi yang bisa kita pilih, atau 3 page lagi. Ada tambah menu, ada hapus menu, dan kembali. Kita coba pilih ke tambah menu. Nah, kita pindah lagi ke page-nya tambah menu teman-teman. Terus kita bisa pilih lagi di sini menu pada hari apa yang ingin diganti. Kita sebagai admin mempunyai wewenang untuk mengganti menu kita gitu ya. Coba kita pilih Senin atau Sabtu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa mungkin di sini temanya lagi Timur Tengah ya teman-teman, untuk database yang menunya. Di sini bisa ada makanan pembuka, ada main course-nya, ada dessert, ada minuman juga. Coba kita berapa menu yang ini tambahkan satu. Kita ini minuman, kita air zam-zam. Ini minuman 10.000. Enter. Nah, di sini kita kembali ke menu awal teman-teman, setelah tadi kita melakukan input tambah menu. Coba kita lagi pindah ke ganti menu lagi. Tapi sekarang kita pindah ke hapus menu ya teman-teman. Jadi kita mencoba 2 menu sekaligus. Kita pilih Senin juga sebagai comparison tadi. Comparison atau comparison nggak tahu lah, pokoknya itu. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada air zam-zam teman-teman. Tapi kenapa air zam ini jadi semenu? Kayaknya ini kebalik ya teman-teman tulisannya. Tulisan di bagian input tadi kayaknya kebalik. Harusnya di sini kita tulis sebagai jenis. Di sini harusnya makanan ini kayak nama menu ini kayaknya kita kebalik. Coba masukkan nama menu yang dihapus, kita masukin air zam-zam. Ternyata menu air zam-zam tidak ditemukan. Karena apa? Karena di sini harusnya tulisannya air zam-zam teman-teman, tapi malah di sini. Jadi coba kita tulis minuman ya. Ya, minuman. Nah, ternyata menu minuman berhasil dihapus. Berarti kenapa teman-teman? Berarti benar tadi ada kesalahan input. Seharusnya air zam-zam itu diletakkan di tengah teman-teman, bukan di paling kiri. Nah, kita kembali ke menu. Nah, dari menu ganti, dari apa namanya, page ganti menu tadi, kita bisa lihat bahwasannya ada seperti string compare yang digunakan. Kita menggunakan file juga, di mana kita menggunakan database yang bisa berbeda-beda gitu setiap inputnya, menggunakan tampil menu tadi. Nah, di sini kita menggunakan tampil menu dengan parsingan hari teman-teman, di mana di sini tampil menu di paling bawah. Nah, dia akan mengakses menu .txt yang sesuai dengan harinya. Misal kita masukkan hari Senin tadi di bagian awal, di sini kita menu senin.txt, dan kita bisa lihat di sini di bagian sini. Nah, di sini ada menu Senin, Selasa, dan sampai ke Minggu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi kembali ke ininya. Kita hapus. Nah, lalu kita balik ke sini.
Nah, yang kedua itu ada cek meja dan tanggal, teman-teman. Ini buat apa sih? Coba kita pencet. Nah, bisa dilihat di sini kurang lebih tampilannya bakal sama kayak yang di user ya, teman-teman. Karena di sini fungsinya juga agar si admin dapat melihat pada hari tersebut atau pada hari sampai H+7 ke depan di restoran kami ini dengan 20 meja, ada berapa meja yang kosong, ada berapa meja yang terisi, dan siapa ya kalau semisal dia terisi, siapa yang mengisinya gitu, teman-teman. Dan di sini kita bisa pindah juga ke hingga sampai ke 7 hari ke depan. Semisal kita masukin ke angka 7 hari ke depan ya, teman-teman, 7. Nah, di sini bisa dilihat bahwa masih kosong semua, artinya belum ada siapapun yang mengakses untuk reservasi pada tanggal 21 bulan 12, teman-teman. Kita kembali. Nah, kita kembali lagi ke awal. Nah, dengan prosedur cek meja ini kita bisa sebagai admin ya, teman-teman, kita bisa melihat bahwasannya pada hari tersebut ada siapa saja dan ada berapa meja yang terisi dan kosong ya. Nah, perbedaan dengan menu ketiga ini apa ya? Jadi kita lihat langsung sekarang. Nah, di menu ketiga ini yang ditampilkan bukan semua ininya ya, teman-teman, bukan semua dari dalam satu hari sampai 1 sampai 20 meja itu nggak ditampilkan semua, melainkan hanya siapa-siapa yang berhasil, bukan yang berhasil, yang melakukan reservasi gitu, teman-teman. Jadi di sini yang dimasukkan cuman siapa yang melakukan reservasi pada tanggal berapa. Coba ya, kita coba lakukan reservasi menggunakan sebagai user, teman-teman. Lagi di compile. Oke, sudah muncul. Kita login sebagai Vanezi, teman-teman. Login Vanezi ya. Di sini kita coba ke reservasi. Kita pilih tanggal, kita ganti tanggal sampai tanggal 21 atau 7 ya, teman-teman. Di sini kita pilih tabel nomor, pilih meja nomor 18. Nah, di sini sudah berubah tabel nomor 18 dengan pengisi Vanezi. Sekarang kita coba logout lagi, kembali keluar ya, satu. Kita login sebagai admin. Nah, di sini kita coba lihat semua reservasi. Nah, bisa dilihat, teman-teman, bahwa sudah bertambah satu. Pada tanggal 21 di meja 18 muncul Vanezi yang baru, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu fungsinya, teman-teman. Jadi menggunakan prosedur ini kita bisa mengetahui siapa saja yang ini ya. Jadi secara utama kita hanya mencari uh, jumlah reservasi yang ada pada seminggu ke depan gitu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kita enter untuk kembali. Terakhir fungsinya keluar ya, teman-teman. Kayaknya ada kekurangan di algoritmanya. Nah, kurang lebih untuk page admin seperti itu, teman-teman. Dan uh, nah, kurang lebih pembahasan untuk sistem untuk proyek kami yang merupakan sistem reservasi restoran sudah mencukupi, bukan Oke, kurang lebih pembahasan kami, saya dan Raffi, tentang algoritma atau pemrograman kami sudah mencapai akhirnya, teman-teman. Tadi awal kita sudah membahas tentang login dan reservasi, terus kita sudah membahas juga perihal set tanggal, set file, dan lain-lainnya. Kita membahas page user dan page admin. Semoga dengan adanya hal-hal seperti ini kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran untuk kedepannya, teman-teman. Umumnya buat teman-teman semua yang menonton video ini, dan khususnya kepada kami berdua sebagai pembuat algoritma atau program reservasi restoran ini. Nah, kita sudah di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton hingga akhir. Saya dan mewakili teman saya Muhammad Abdul Fanezi, dan teman saya Raffi Fauzi Hermawan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.